Hormat bapak-bapak, ibu-ibu. Salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Irma Suryani Caniago, pengusul bubarkan IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Terkait pemecatan Dokter Terawan yang dilakukan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Muhammad Adib Kunaidi hanya karena masalah kecil belum selesainya penelitian vaksin Nusantara lalu dipecat Dokter Terawan, dan pemecatan itu sangat tidak adil. Pemecatan Dokter Terawan sangat diktator sampai para pendukung Dokter Terawan dari anggota DPR Komisi 9, salah seorang anggotanya bernama Irma Suryani Caniago, mengusulkan bubarkan Ikatan Dokter Indonesia. Alasan mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia dibubarkan karena dilihat dari tujuan pembentukan organisasi Ikatan Dokter Indonesia ada 3. A. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tidak dapat dipenuhi, justru menimbulkan penderitaan atas pemecatan Dokter Terawan. Seharusnya Dokter Terawan itu tidak boleh dipecat kalau memang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan. Tetapi dengan dipecatnya Dokter Terawan itu bukan kesejahteraan yang diperolehnya, malah penderitaan. Membina nasib anggota Ikatan Dokter Indonesia juga tidak terlaksana karena ada 2.500 dokter baru lulus tidak bisa mengobati orang sakit karena tidak ada lulus tesnya secara administrasi dalam profesinya. Padahal dia dari sudut pendidikannya di fakultas sudah lulus dia sebagai dokter dan sudah bisa mengobati orang. Tetapi hanya karena administrasi saja dia tidak hanya administrasi sebagai anggota ini tidak bisa mengobati orang. Memberikan jalan keluar setiap anggota IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dalam penempatan tugasnya. Hampir tidak ada dokter yang dibantu Ikatan Dokter Indonesia atas anggotanya untuk ditempatkan di tempat-tempat tugas yang baru, apakah di Sumatera, di Jawa, di seluruh Indonesia, tidak ada peranannya. Ditambah lagi menambah kediktatoran Ketua Ikatan Dokter Indonesia menindak para dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia antara lain. Tidak ada bagian pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga merasa bebas bertindak sesuai kehendaknya yang dianggapnya baik. Baik menurut dia belum tentu baik menurut orang lain. Itu karena tidak ada lembaga pengawasan, dia tidak berpatokan kepada aturan tersebut. Dia hanya berpatokan kepada seleranya. Kalau dia menurut dirinya baik, ya dia diberikan, kalau tidak, tidak. Untuk pemerintah mengeluarkan izin anggota wajib ada rekomendasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Tanpa ada rekomendasi dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, pemerintah tidak bisa memberikan izin selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia. Melihat dari aturan pembentukan organisasi Ikatan Dokter Indonesia sangat luas, memberi kesempatan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia bertindak diktator, super body yang seenaknya memecat Dokter Terawan tersebut. Dengan alasan tersebut, DPR Komisi 9 Irma Suryani Caniago mengusulkan bubarkan Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Harapan saya agar Ketua IDI mentaati aturan hukum yang berlaku dan merevisi undang-undangnya yang merugikan para dokter tersebut, terutama dilengkapi dengan badan pengawasan dan wajib memberikan rekomendasi tersebut. Jadi saya lihat pemecatan Dokter Terawan itu yang dilakukan oleh Ketua IDI Muhammad Adib Kunaidi tersebut telah memecat Dokter Terawan dengan alasan hanya masalah sepele, yaitu alasan belum selesai penelitian daripada
vaksin Nusantara tersebut. Karena belum selesai, dianggapnya sudah melanggar kode etik kedokteran, sehingga dipecatlah dia dari jabatannya tersebut. Akibatnya, di mana dia dipecat, tentu menambah kesengsaraan bagi dirinya Adit itu, menambah kesengsaraan kepada dokter Terawan tersebut. Padahal tujuan pembentukan daripada organisasi Ikatan Dokter Indonesia ada 3. Pertama, tujuannya untuk mensejahterakan daripada anggota IDI tersebut. Ternyata ini tidak bisa dipenuhinya, malah dia melakukan pemecatan kepada dokter Terawan, menimbulkan penderitaan, bukan kebahagiaan yang diberikannya, malah kesengsaraan. Dan juga mendiri daripada anggota IDI tersebut ini pun tidak terlaksana. Ada 2.500 pegawai daripada kesehatan sudah lulus dari universitas sebagai dokter, tetapi dia tidak bisa mengobati hanya karena masalah izin daripada IDI tersebut belum ada, sehingga dia tidak bisa mengobati orang. Dan juga ketiga, membantu para dokter tersebut untuk ditempatkan di rumah sakit. Ini pun ternyata tidak bisa dipenuhi. Hampir tidak ada dokter yang dibantu penempatannya ke daerah-daerah seluruh Indonesia ini. Dia vakum saja. Ditambah lagi nih, ada alasannya lagi di mana lembaga Ikatan Dokter Indonesia ini tidak ada lembaga pengawasannya. Sehingga seenaknya saja bertindak siapa yang menurut dia benar. Belum tentu, karena kalau menurut dia benar, belum tentu benar menurut orang lain. Makanya kita harus melihat aturan yang berlaku untuk itu. Ada juga harus, dan setiap mendapat izin IDI tersebut harus ada rekomendasi dari ketua. Kalau tidak ada rekomendasinya, tidak bisa. Bertambahlah ini, dia bersifat diktator, memimpin ketua IDI tersebut. Jadi harapan saya agar ketua IDI mentaati aturan hukum yang berlaku dan merevisi undang-undangnya yang merugikan para dokter, terutama dilengkapi badan pengawasan dan wajib memberi rekomendasi dan juga rekomendasi tidak boleh bertentangan dengan kehendak pemerintah. Sekian dan terima kasih.